Perlu saya perkenalkan di hadapan kita semua pada malam hari ini telah datang tamu-tamu istimewa. Barusan baru pulang Purnawirawan TNI yaitu Panglima Jenderal TNI Bapak Dedi Suryadi. Nah, beliau barusan tadi beserta rombongan dan keluarga hadir. Dan hari ini juga, malam hari ini juga kita kedatangan tamu luar biasa juga. Yang pertama yaitu Kang Jenny. Beliau ini adalah Sekjen Askap Kabupaten Bogor, ya, itu Kang Jenny. Dan juga ada Kang Opas. Ini ada dua sekjen. Kang Opas sekjen Erfai. Nah, Erfai itu kepanjangan apa, Kang Opas? Rumah Peduli Anak Yatim. Rumah Peduli Anak Yatim. Berarti pemiliknya orang-orang yang peduli terhadap anak yatim. Kasih aplaus yang meriah buat orang hebat ya di depan kita semua ini. Nah, izin mau bertanya-tanya nih, Kang Opas. Pertama Kang Opas dulu, Kang Jenny ya. Insyaallah, siap. Boleh. Nah, gini Kang Opas, kita ini mempunyai sebuah kafe. Kafe ini konsepnya mungkin berbeda dengan konsep kafe umumnya. Karena di sini kita punya kafe yang mempunyai satu buah produk, yaitu produk Kopi Res. Di sini nanti kita diperbolehkan kepada seluruh pengunjung untuk bisa ngopi sepuasnya. Ngopi sepuasnya, ajak teman sebanyak-banyaknya, bayarnya juga seikhlasnya, dan hasilnya juga ya mudah-mudahan sama lah sedikit bisa kayak seperti Kang Opas ini bisa menyantuni untuk anak yatim, amin. Bisa untuk keperluan duafa dan juga untuk orang-orang yang membutuhkan hasil daripada donasi tersebut. Nah, berkaitan dengan Erpai, Opas mungkin tamu kita ini bertanya nih Kang Opas. Konsep ataupun program Erpai ini seperti apa Kang Opas? Ya seperti biasa yang lain ya, kita sebenarnya bukan terfokus ke anak yatim aja kan, kita juga terfokus ke kaum duafa juga. Ini yang saya salutkan sebenarnya buat Erpai itu anak-anak muda yang benar-benar muda, yang tertua saya aja kan. Ini hanya gerakan anak muda, jadi berhubung gerakan anak muda, saya tersentuh, ikutlah ke dalam sana gitu. Sebenarnya di sini saya bukan sekjen. Di sini saya wakil ketua. Wakil ketua, mohon maaf Kang Opas. Enggak masalah. Titel dan jabatan itu bukan jadi patokan, Kang. Yang penting keikhlasan kita, subhanallah, untuk ya tadi itulah. Minimal kita bisa walaupun tidak dengan dana langsung atau uang langsung, tenaga dan pikiran itu udah benar-benar kita maksimalkan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Tapi bukan yang berhak ya Kang ya. Kalau bilang yang berhak, di sini banyak yang berhak Kang. Apalagi hak yang tinggi kan gitu ya aja. Kita mau menafkahi atuh Kang Opas. Iya, takutnya salah konsep. Ternyata untuk yang berhak gimana kalau saya kasihkannya itu, wah ini haknya tinggi nih gitu. Jadi untuk Erpai ini bukan hanya anak yatim berarti Kang Opas ya. Jadi duafa, janda-janda muda, janda-janda tua. Kalau emang mau disangkut gak masalah gitu. Yang menampung. Jadi luar biasa ya. Jadi bukan cuman sekedar untuk anak yatim, walaupun namanya itu Rumah Anak Yatim. Rumah Peduli Anak Yatim, tapi ternyata di dalamnya bukan hanya anak yatim yang disantuni, termasuk juga orang-orang duafa, yaitu orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah mungkin tidak mempunyai penghasilan tetap. Ini luar biasa, perlu kita panut contoh dan tiru. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu kita contoh dan perlu kita tiru, karena ini kita untuk menebarkan kebaikan. Dan juga harapan Kang Opas nih, harapan Kang Opas untuk Res Cafe ini kedepannya, harapan Kang Opas mau seperti apa? Karena kita Cafe Res ini bukan milik kami, tapi milik kita semua. Harapan saya pribadi nih ya, khususnya buat tim Res Cafe, mudah-mudahan kafe ini benar-benar jadi aspirasi khususnya buat warga desa Limus Nunggal, umumnya buat Kecamatan Cilengsi ya. Kenapa saya bilang buat aspirasi? Tadi di sini ada bahasa konsep. Ini bukan milik Kang Tono atau bukan milik Resos, bukan. Ini milik kita semua. Di sini bahasanya kita ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Betul Kang Opas. Di balik seikhlasnya itu masih ada menyisihkan buat mereka-mereka yang membutuhkan. Betul Kang Opas. Bukan yang berhak, ya betul. Tapi yang membutuhkan sekali lagi. Betul. Pokoknya sekali lagi aspirasi buat Cafe Res dan buat khususnya tim Resos juga yang ada di sini. Tepuk tangan buat saya pribadi, saya salut buat Kang Asep Martono.
Baik, terima kasih Kang Opas. Jadi harapan Kang Opas ini betul sekali Kang Opas. Jadi KPRS ini bukan milik kami, tapi milik kita semua. Semua pengunjung yang hadir di sini mempunyai hak untuk KPRS ini. Mungkin ada titipan, saya punya anak yatim yang perlu disantuni. Daftarkan aja Kang Opas. Namanya siapa, terus domisili tempat tinggalnya di mana. Nanti didata oleh kami dan hasil dari donasi itu mungkin nanti bisa kami salurkan ke anak yatim yang tamu yang hadir di KPRS ini. Amin. Dan selanjutnya nih mau nanya-nanya juga saya nih untuk Sekjen Askap. Kasih aplaus buat Sekjen Askap. Luar biasa. Nah, Kang Sekjen. Nah, saya biasa nyapanya Kang Sekjen. Beliau ini sahabat saya sudah dari lama, dari dulu bareng-bareng, ngopi bareng, ngerokok bareng, makan bareng gitu. Cuman tidur doang nggak bareng karena udah keluar. Kang Jenny, Kang Jenny itu nama panggilan apa nama asli Kang Jenny? Pertama nama dulu nih biar diperkenalkan. Kalau nama asli ya tuh Jenny Supriyatna. Jenny Jenny Supriyatna. Supriyatna. Kalau nama asli, tapi lebih kalau di lingkungan saya lebih sering dipanggil dokter. Bahkan lebih dikenalnya dokter ketimbang nama asli kalau di lingkungan, khususnya di lingkungan sekitar saya lah. Saya juga nggak tahu kenapa saya dipanggil dokter, apakah karena saya Nggak ada histori. nggak ada historisnya. Kalaupun ada ya itu biar jadi cerita masa lalu saya lah. Mungkin karena pakai kacamata kali ya Kang Jenny. Mungkin Ya? salah satunya itu. Kang Jenny di Askap ini sudah berapa lama Kang Jenny sebagai Sekjen di Askap? Saya di posisi Sekjen itu dari tahun 2020. 2020, berarti 2 tahun sudah. Hampir 2 tahun. Kebetulan ketua saya Pak Junedi Samsudin mempercayakan saya menjadi seorang sekjen di PSSI Asosiasi Kabupaten Bogor, lebih ke apa ya, ke pembinaan sebenarnya. Kepembinaan, lebih concern untuk pembinaan, bahkan yang sekarang jadi ikon di PSSI Kabupaten Bogor yaitu Ade Yasin Bogor Junior League. Betul. Ade Yasin Bogor Junior League dari usia mulai 13, 15, 17 dan 19. Tuh, yang sekarang bergulir itu sekarang di usia 17 tahun. Usia 17 tahun insya Allah mudah-mudahan agak lancar. Hari Senin besok kita akan mengadakan final di usia 17 tahun. Dan teman-teman Resos bila ingin menonton mangga gratis. Insya Allah Gratis. Kasih aplaus. Khusus untuk Luar Resos. biasa, gratis. Silakan, kita akan mengadakan final di usia 17, mudah-mudahan lancar, dan insya Allah juga ibu kita, Ibu Bupati akan hadir di acara grand final di hari Senin besok tanggal 28 Maret. Jadi Askap itu asosiasi PSSI Asosiasi Kabupaten Bogor gitu. PSSI Asosiasi Kabupaten Bogor, berarti di sepak bola, olahraga sepak bola, khusus sepak bola, olahraga sepak bola. Terus ngobrol-ngobrol, kalau misalkan mau izin nih Kang Jenny, mau izin mendaftarkan sekolah bola, kita punya sekolah bola, misalnya dari usia dini, itu persyaratannya apa supaya nanti teman-teman pengunjung ini mau atau minat pengen mendaftarkan sekolah bolanya ke asosiasi Askap Kabupaten Bogor? Sebenarnya nggak terlalu ribet juga untuk menjadi anggota klub. Kalau di PSSI itu klub, bukan tim ataupun PS ataupun SSB. Itu yang didaftarkan itu klub, karena klub itu harus punya SSB gitu. Jadi yang untuk daftar jadi anggota klub di PSSI itu sebenarnya sangat mudah. Cuman ya itu tadi, bukan hanya sekedar dompleng nama kita bahwa klub ini jadi anggota PSSI, tapi kegiatannya nggak pernah ikut, percuma juga gitu kan. Kewajibannya dia sebagai anggota itu harus dilaksanakan. Itu
Kalau di PSSI itu diatur yang namanya statuta. Kalau mungkin kalau di pemerintahan undang-undang lah. Dan itu wajib hukumnya dari seorang anggota untuk mengikuti kegiatan-kegiatan askap. Kalau tidak mengikuti ya ada konsekuensinya. Eliminasi berarti keluar. Mungkin itu option terakhir lah. Option terakhir. Ada sanksi-sanksi yang secara administratif, secara mungkin sanksi terberatnya itu pemecatan dari klubnya itu sendiri gitu. Kalau misalkan tidak pernah ikut sama sekali di kegiatan resmi askap. Apalagi kita dengan menggulirkannya Bogor Junior League dari mulai usia 13 sampai 19 gitu kan. Kalau tidak ikut sama sekali ya itu. Ya minimal kita di keputusan tertinggi itu adanya di kongres baik kongres tahunan maupun kongres luar biasa gitu kan. Jadi kalau misalkan tidak ikut diputuskan di kongres bahwa si klub itu dikenakan sanksi baik administratif ataupun sanksi yang lainnya gitu. Baik, terima kasih Kang Jeni. Barusan sudah memaparkan persyaratan untuk mendaftarkan sekolah bola itu sebenarnya bukan sekolah bolanya, berarti klub dan dan ketika sudah mendaftarkan, jadi sebenarnya itu tidak susah, cuman harus wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan atau diagendakan oleh Askap. Betul sekali Ketua. Terus kami juga pengen mendengar nih Kang Jeni, untuk harapan Kang Jeni selaku Sekjen Askap Kabupaten Bogor yang barusan sudah disampaikan Kang Jeni bahwa Ketua Kang Jeni itu ternyata Bapak Junaidi Samsudin, pemilik atau pembina Kaveres ini, luar biasa. Jadi harapan Kang Jeni nih selaku Sekjen Askap untuk kita semua selaku penggiat sosial untuk kedepannya, harapan Kang Jeni selaku Sekjen. Dan sebelumnya Kang Jeni sebelum sebelum Kang Jeni menyampaikan harapannya kepada kita semua untuk Reskape ini, kita juga punya yang saya sampaikan bahwa kita punya produk Kaperes ini, yaitu Kopi Res Kang Jeni. Yang tadi saya sampaikan bahwa Kopi Res ini teman-teman sahabat Kopi Res boleh menikmati kopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Nah ini kopinya Kang Jeni. Ini nih luar biasa. Ulah bari goyang lah, lumpang lah, biasa wae biasa. Pelayannya seksi biasa aja biasa. Seksi bener ini. Neng dari mana Neng? Makasih ya Neng. Nah sebelum menyampaikan, kita nikmati dulu nih. Mantap, cek saya. Luar biasa. Ini nyahoan sih kopi dawing pahit. Luar biasa, Okay. Luar biasa. Gimana Kang Jeni untuk itunya, harapan Kang Jeni selaku Sekjen Askap untuk Reskape ini ke depannya? Terima kasih Ketua. Untuk harapan buat Kopi Res mungkin sesuai dengan apa yang tadi Ketua katakan, bahwa ini bukan hanya untuk penikmat kopi aja untuk bisa hadir di sini, tapi juga ada kontribusi ataupun ada sumbangsih untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu ataupun yang kekurangan dengan disantuni atau menyantuni, baik itu fakir miskin, yatim ataupun duafa. Itu mudah-mudahan itu agenda resmi atau kegiatan resmi yang menjadikan hal yang positif buat teman-teman yang lain gitu. Bahkan bisa jadi apa yang tadi Pak Wakil RPI katakan, bahwa ini adalah untuk inspirasi buat teman-teman yang lain, bisa mengikuti, bisa jadikan motivasi juga untuk bisa di wilayahnya masing-masing bisa membuat hal yang sama gitu, dijadikan virus-virus yang positif lah untuk generasi yang akan datang gitu kan.
Jadi menyebarkan virus-virus positif. Menyebarkan Dan virus-virus salah satu virus positif ini adalah Reskafe. Reskafe. Dan semoga Dan satunya harapan ada. Kang Jen ini di setiap wilayah itu ada Reskafe baru. Iya, mudah-mudahan sebagai seperti wadah itu. atau Bukan hanya- rumahnya komunitas. Betul, juga ini salah satu penggiat sosial juga gitu kan untuk yang bisa menikmati kopi di sini, tapi juga komunitas-komunitas yang lain juga kan untuk menikmati betul. bisa menikmati cita rasa kopi yang ada di sini gitu kan. Luar biasa benar-benar. Baik, terima kasih. Ini luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kedua orang hebat ini. Sekali lagi kasih teprok yang meriah buat Ngopas dan juga Kang Jenny. Sedikit saya ada pemberitahuan juga ya, bahwa setelah Lebaran nanti kita akan mengadakan event besar boleh dikatakan untuk di Kabupaten Bogor, yaitu Piala Ade Yasin Bupati Bogor. Itu piala yang concern setiap tahun kita adakan, setiap 2-3 tahun yang kita adakan. Dan dulu itu namanya Piala Peri. Kalau dulu Piala Peri, Peri Cup, sekarang Piala Ade Yasin Bupati Bogor. Mudah-mudahan itu setiap kontestan itu dari setiap kecamatan, dari 40 kecamatan, insya Allah untuk grand opening kita akan melaksanakan launching itu di tanggal 3 Juni 2022 sekaligus kita memperingati hari jadi Kabupaten Bogor. Baik, luar biasa ini informasinya. Semoga nanti para pengunjung bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Ya, mudah-mudahan juga untuk teman-teman di khususnya di Resos bisa jadi ambil bagian di kepanitiaan untuk mengawal Kecamatan Cilengsi khususnya menjadi official ataupun menjadi pengurus lah, ikut andil untuk mensukseskan Ade Yasin Bupati Bogor di piala Bupati ini gitu. Mudah-mudahan. Dan karena kepesertaan itu di setiap kecamatan dan dikomandoi oleh KOK. Oleh KOK kecamatan. KOK itu adalah bagian dari KONI yang ada di setiap kecamatan. Jadi KOK nanti itu Komite Olahraga, Kecamatan. Kalau KONI itu Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten. Dan salah satunya juga yang mempunyai KP ini adalah ketuanya langsung, yaitu Bapak Junaidi Samsudin. Makanya ini tanggung jawab besar juga untuk Kecamatan Cilengsi khususnya karena sekjen bolanya ada di Cilengsi. Betul. Ketua KONI-nya di Cilengsi, bahkan ketua PSSI kabupatennya juga orang Cilengsi. Orang Cilengsi gitu. luar biasa. Makanya Luar biasa Cilengsi. Khususnya di Mantap. Timur lah kita memperdayakan. Makasih. Baik, terima kasih Kang Opa selaku Wakil Ketua RPAI. Mohon maaf tadi salah penyebutan jabatan, dan juga terima kasih kepada Kang Jenny. Semoga selalu Sama-sama. Kang Jenny dan Kang Opa selalu diberikan kesehatan, keberkahan milik, dan juga sing ditambah istiqomahna. Lain Semuanya istiqomahnya semuanya. Istiqomah dalam melakukan hal kebaikan, dan semoga kita semua bisa meniru hal-hal kebaikan yang sudah dicontohkan kedua orang-orang hebat yang ada di depan kita semua. Terima kasih. Sukses untuk kita bersama. Terima kasih. Salam Kopi Res.